Ya, sejak pandemi melanda di tahun 2020, roda perekonomian sempat terpuruk meski kini perlahan bangkit kembali. Di tengah upaya pemulihan ekonomi, Indonesia kini dibayang-bayangi penyebaran virus Omikron dan peningkatan kasus harian COVID-19. Bertepatan dengan Imlek di tahun macan air, bagaimana sebetulnya prediksi tren ekonomi? Seperti apa strategi pemerintah menggenjot arus investasi? Kita akan diskusikan malam hari ini dalam dialog tantangan ekonomi tahun macan air di masa pandemi. Karena ini spesial Imlek, jadi narasumber saya juga spesial, ada 4 orang sekaligus. Saya akan sapa, ada Pak Indra Darmawan, staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi dan juga BKPM. Ada Pak Tony Wenas, wakil ketua umum bidang investasi dari Kadin. Ada Mas Bima Yudhistira, direktur dari Selio Center of Economic and Law Studies, dan juga Mbak Jenny Kumala Dewi, pakar Feng Shui. Selamat malam Pak Indra, Pak Tony, Mas Bima, dan juga Mbak Jenny. Sehat-sehat ya semua? Selamat malam. Oke, saya mau mulai dulu dari Pak Indra Darmawan. Kalau kita bicara soal tahun ini, sebetulnya bagaimana strategi dari Kementerian Investasi untuk menggenjot perekonomian, terutama di bidang arus investasi? Karena kan kementerian ini dibentuk sebetulnya yang diinginkan Presiden adalah bagaimana bisa menggenjot investasi. Tahun ini apa ada strategi khusus lagi, Pak Indra? Ya, terima kasih Mas Reinhard. Tahun 2020 itu kan tahun yang berat, kita bilangnya tahun survival itu. 2021 itu kita sebutnya tahun pemulihan. Nah, tahun ini 2022 ini di sinilah kita benar-benar harus mengadjust terhadap new normal itu di sini. Kalangan ekonom ada yang menyebutkannya bahwa tahun ini adalah tahun predicted unpredictability. Jadi suatu unpredictability yang sangat predicted tapi sangat tidak pasti. Jadi ini akan terus membayangi tahun ini. Nah, sedikit di tahun 2021 kemarin itu kalau bicara tentang arus investasi, itu alhamdulillah dari target yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu sekitar 900 triliun, itu tercapai sedikit di atas. Jadi 901,4 itu tercapai, alhamdulillah. Dan yang menarik adalah dari fitur-fiturnya yang kita capai kemarin itu untuk PMA dan PMDN itu sudah balance antara 50-50. Biasanya tuh PMA itu selalu 70%, paling rendah 65%. Dan juga balance antara Jawa dengan luar Jawa itu juga sudah 50-50. Setengah-setengah. Biasanya terjadinya di Jawa saja. Nah, ini bagus, menarik. Karena kalau luar Jawanya meningkat, bahkan sedikit lebih besar, ini yang akan mendapatkan manfaatnya itu adalah Jawa dan luar Jawa. Kalau terjadi di Jawa, yang dapat manfaatnya Jawa saja. Tapi kalau terjadi di luar Jawa, itu manfaatnya akan dirasakan oleh Jawa dan luar Jawa. Nah, untuk tahun ini ditargetkan lebih tinggi lagi, yaitu 1.200 triliun. Nggak main-main. Jadi untuk pertama kalinya ini naiknya lebih dari 10%. Yang biasanya kita hanya targetkan naik 8-10%. Kali ini lebih tinggi lagi. Jadi dari 900 triliun tahun kemarin, kita tingkatkan sekarang menjadi 1.200 triliun. Baik, jadi di tahun lalu target tercapai, tapi kemudian tahun ini targetnya lebih tinggi lagi. Saya mau ke Mas Bima kalau begitu. Mas Bima, membacanya bagaimana? Pekerjaan rumah apa yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk mencapai target yang kemudian sudah lebih tinggi lagi tadi disampaikan oleh Pak Indra? Ya, ada yang paling dekat nih tentunya investasi pertama yang dipengaruhi oleh suku bunga pinjaman. Karena isu besarnya adalah adanya inflasi, pastinya suku bunga akan mengalami kenaikan. Nah, problem dari suku bunga ini karena beberapa investor juga meminjam kepada perbankan atau menerbitkan surat utang. Sehingga ini salah satu tantangannya adalah bagaimana mencari alternatif pendanaan di luar dari yang berbasiskan pada bunga ya. Apakah tahun ini akan banyak yang misalnya IPO, melantai di bursa, itu menjadi salah satu strategi ya. Kemudian yang kedua tentunya adalah tantangan dari sisi volatilitas nilai tukar. Kita sekarang diuntungkan memang rupiah relatif stabil 2021 awal 2022 meskipun ada isu tapering tapi rupiah relatif stabil. Tapi problemnya adalah kita dibantu oleh booming dari komoditas. Harga komoditasnya masih bagus.
Kita belum tahu nanti ada normalisasi atau rebalancing dari sisi pasokan, permintaan juga mungkin ada sedikit tekanan karena Omikron. Ini akan membuat juga devisa yang dihasilkan dari sisi ekspor itu agak sedikit mengalami penurunan untuk membantu stabilitas nilai tukar. Kemudian yang berikutnya lagi tantangannya tentu yang sifatnya secara struktural ya. Yang secara struktural itu sekarang ya kita mengalami apa yang disebut sebagai kenaikan dari ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Itu berada di angka 8 kalau proyeksi dari Bappenas sendiri. Artinya apa? ICOR yang semakin tinggi dan di atas negara ASEAN pada rata-rata, ini artinya investasi di Indonesia sebenarnya menarik, tetapi dibutuhkan input yang lebih besar untuk menghasilkan output yang sama. Dan tentunya ya masalah investasi tentunya harapannya tidak hanya berkutat pada komoditas, tapi juga hilirisasi dari komoditas itu sendiri. Kita juga masuk kepada high-tech sektor, sehingga porsi dari investasi berteknologi tingginya itu yang harusnya menjadi salah satu kunci keberhasilan atau target, dibandingkan kita hanya bergantung pada naik turunnya harga komoditas. Tapi kalau melihat di sektoral, sebenarnya sektor properti ya, itu sekarang sudah mulai mengalami kenaikan, jadi ada titik positifnya, sektor properti mendekati kawasan-kawasan industri yang baru. Kemudian kita juga tinggal tunggu nih nanti janji dari pemerintah bagaimana kawasan-kawasan industri yang cukup baru, khususnya untuk mendorong ekosistem baterai kemudian mobil listrik. Karena ini salah satu industri yang juga diincar oleh para investor, baik dalam negeri maupun investor asing. Oke, saya ke Pak Tony Wenas. Pak Tony, kalau bicara soal investasi, apalagi kemudian di tahun ini, seperti apa komunikasi yang terjalin antara Kadin dan juga pemerintah kalau kita bicara untuk memperlebar pintu investasi? Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya Kadin, khususnya Kadin bidang investasi ini adalah partner BKPM. Jadi kami juga tidak memasang target. Target kami adalah apa yang ditargetkan oleh BKPM. Kementerian Investasi. Target tahun ini adalah 1.200, ya kami dari sisi swasta akan mencoba mencapai target pemerintah tersebut. Dan kalau dilihat apakah pertanyaannya apakah target itu masuk akal atau tidak, kami melihatnya dari kacamata investor masuk akal. Karena? Dicapai. Kenapa bisa dicapai? Karena memang pertama, di tahun 2021 kita sudah melihat bahwa angka-angkanya sangat menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi kita mencapai 3,7%. Nilai tukar tadi dikatakan oleh Mas Bima stabil nilai tukar mata uang. Inflasi bisa terkendali. Dan diproyeksikan di tahun 2022 ini adalah bisa mencapai 5,2%. Dan tentu dengan pengelolaan keuangan yang baik dari sisi pemerintah, dengan ekspor 230 miliar, surplus 35 miliar, highest ever for the last 15 years. Ini menunjukkan bahwa dan ekspor tersebut juga sektor manufaktur ternyata juga dominan di situ. Jadi kita melihat bahwa industri pengolahan juga sudah tumbuh. Dan tadi target investasi 900 triliun sudah tercapai. Yang berarti bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia itu sudah ada dan malah meningkat. Dan tentu saja apalagi Indonesia menjadi tuan rumah G20, Presiden G20 dan juga B20. Kita lihat pada inception meeting B20 minggu yang lalu, bagaimana para tokoh-tokoh bisnis dunia itu turut hadir, Michael Bloomberg, kemudian CEO dari Microsoft, dan juga Vice Chairman dari Alibaba, ikut berbicara di situ menunjukkan bahwa minatnya ada terhadap Indonesia. Dan mereka rata-rata mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh pemerintah. Dan ini menurut kami adalah membuktikan bahwa proses di tahun 2022 mengenai investasi akan sangat menjanjikan. Tidak tertutup pada investasi saja, tapi tentu saja juga dengan ekspor dan juga industri manufaktur yang diharapkan akan tumbuh lebih tinggi lagi. Oke. Baik, menarik. Sebelum saya ke Mbak Jenny, saya kembali dulu ke Mas Bima. Mas Bima juga melihat realistiskah untuk bisa mencapai target 1.200 triliun itu? Kalau saya melihatnya bukan masalah angkanya tercapai atau tidak, tetapi kualitas dari investasinya. Nah ini kan another topic to discuss ya. Kalau tercapai bisa nggak? Saya sih percaya ya Indonesia punya banyak resources ya, punya sumber daya alam, kemudian juga demografinya cukup baik. Tapi dari segi kualitas inilah, artinya kita ingin meningkat investasinya, tapi serapan dari tenaga kerja yang dihasilkan dari $1 atau Rp1 investasi yang terrealisasi itu juga maksimal.
kemudian juga multiplier effect-nya, sehingga tren dari impor bahan baku misalnya yang digunakan untuk investasi di konstruksi ataupun investasi di industri pengolahan, itu harapannya bisa mulai tergantikan dengan substitusi produk-produk lokal. Jadi TKDN dari investasi penting, serapan tenaga kerja lokalnya juga penting, alih teknologinya juga penting. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini target investasi 1.200 triliun ya bisa saja tercapai ya, meskipun dengan berbagai tantangan tadi ya. Saya kira kita dibandingkan dengan negara-negara lainnya misalnya, sekarang yang harus dihadapi adalah Vietnam. Jadi kita berkejaran dalam hal kualitas, dalam hal investasi yang bernilai tambah, dan juga dalam hal target investasi tadi, itu sekarang dengan pesaing kita Vietnam. Karena 2020, pada saat puncaknya pandemi ya, di gelombang pertama, Vietnam itu sudah positif dulu ekonominya. Ya, jadi mereka juga cepat merespon pandemi, dan banyak sekali relokasi industri atau pabrik itu larinya ke Vietnam. Mungkin ini salah satu hal yang struktural sifatnya perlu dibenahi dan harus cepat ya. Jangan sampai momentumnya kemudian juga hilang. Baik, ya karena ini spesial Imlek juga, kita mau mendengar pandangan dari Mbak Jenny nih. Tampaknya menarik kalau kita bicara soal ekonomi tahun macan air 2022. Disebut oleh sejumlah pakar Feng Shui ini memandang akan ada tren ekonomi yang akan terus bergerak positif. Apakah Anda juga melihat hal yang sama, Mbak Jenny, soal prediksi ekonomi di tahun macan air ini seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya macan itu kan adalah Sio, yang sifatnya itu sangat berani dan suka tantangan gitu ya. Tapi Sio macan ini karakternya juga sangat tidak mudah ditebak gitu kalau menurut saya ya. Jadi tahun ini tuh sebenarnya menurut saya adalah tahun tantangan dan juga sangat fluktuatif. Jadi kita juga tetap harus berhati-hati. Jadi meskipun kita jangan terlena, tapi juga jangan terlalu pesimis gitu. Nah, jadi kita harus bisa membaca situasi, the right moment on the right time gitu. Karena memang ini adalah tahun persaingan. Karena kan di tahun macan itu semua lagi berlomba menunjukkan kemampuannya gitu ya, baik negara-negara, baik juga negara di ASEAN ataupun juga pemimpin negara kita juga sama gitu ya. Nah, ini adalah saatnya untuk adu strategi dan adu kekuatan lah dan kekuasaan gitu sebenarnya. Tapi karena macan ini nggak bisa ditebak, jadi kita juga harus hati-hati. Lalu juga harus butuh konsistensi. Dan ini juga permasalahannya nih buat saya, negara Indonesia itu kan dengan tanggal lahir gitu ya, 17 Agustus 1945 jam 10 pagi gitu kalau dihitung secara Feng Shui ya. Sebenarnya itu ada sifat negara Indonesia itu masyarakatnya agak sedikit manja gitu ya. Jadi ya mungkin kita lihat secara yang nyata adalah Indonesia dilimpahi dengan kekayaan alam, lalu juga jadi orangnya subur, jadi kan manja gitu ya. Nah itu kita harus melawan sifat itu, karena pada dasarnya Indonesia memang ada peluang juga. Indonesia pernah bermasalah di tahun macan itu, tapi memang itu kira-kira 2 periode Feng Shui yang lalu. Jadi tahun macan itu tahun 98 gitu. Jadi kita tetap berstrategi juga, tapi memang tahun ini dari unsur Indonesia yang berunsur tanah kuat, ada simbol kayu kuat, berarti Indonesia berpeluang memimpin. Jadi Indonesia dilirik oleh internasional, atau Indonesia bisa memimpin, jadi di kalangan dunia itu negara yang diliriklah oleh dunia gitu loh. Tapi permasalahannya jangan sampai terjadi unfinished ataupun juga masalah-masalah yang emosi out of control. Itu menurut saya gitu ya. Oke, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Indra ya, bahwa ini tahun predicted unpredictability kalau saya nggak salah. Nah ini mirip-mirip juga nih kalau dari segi Feng Shui juga sulit untuk memprediksi ya Mbak Jenny. Iya, karena kan macan tuh nggak bisa ditebak. Dan kita kan kalau ketemu dengan sio macan tuh nggak bisa mengontrol si macan ini kan. Tapi macan juga bisa, kalau macannya itu kuat, bisa punya nama besar loh. Jadi Indonesia juga memiliki peluang nama besar tentunya ya. Asalkan kita tahu right moment, right time, dan bisa mengendalikan emosi gitu. Karena yang bahaya di Indonesia adalah emosinya ini dia. Emosi out of controlnya itu. Jadi alias seperti kondisi demo-demo gitu, emosi yang tak terduga gitu loh. Oke, menarik. Pak Tony, Pak Indra, Mas Bima, kita sudah tadi banyak kita membahas juga soal kemudian investasi. Tapi di saat kemudian pemulihan ekonomi sedang berjalan, sekarang ini situasi real di lapangan adalah COVID-19 tengah tinggi lagi. Nah, ini tahun 2022 tantangannya akan seperti apa? Karena sudah dibuka dengan pandemi yang mulai naik lagi, apakah ini kemudian juga akan menjadi kendala dan juga kesulitan untuk bisa mencapai target-target yang sebetulnya sudah ditetapkan oleh pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi? Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, kembali ke Newscast, tantangan ekonomi tahun macan air di masa pandemi. Saya kembali ke Pak Indra Darmawan. Pak Indra, tadi sudah banyak yang sudah kita bahas juga dengan Pak Tony dan juga Mas Bima dan juga Mbak Jenny tentunya. Sekarang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 tengah merebak kembali karena adanya varian Omikron dan juga kenaikan kasus. Nah, berkaca dari pengalaman Kementerian Investasi ataupun BKPM di awal-awal pandemi. Nah, bagaimana itu kemudian bisa disiasati atau belajar dari pengalaman itu sehingga tantangan itu bisa dilewati dengan baik, Pak Indra, karena seringkali kemudian pandemi ini juga tentu berdampak terhadap sektor ekonomi. Ya, hambatan utama di tahun ini sama dengan tahun 2 tahun sebelumnya, yaitu COVID-nya itu sendiri. Jadi ini akan berdampak sekali kepada mobilitas. Dan kegiatan ekonomi ini sangat tergantung pada mobilitas. Mobilitas naik, aktivitas ekonomi bisa tumbuh. Mobilitasnya menurun atau drastis, maka pertumbuhan ekonomi juga akan bisa terancam. Mobilitas ini kalau tidak terlalu lancar, ini akan mengganggu distribusi barang. Nah, ini juga akan mengganggu pergerakan daripada barang-barang yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini akan menjadi hambatan yang utama. Ini akan menaikkan juga harga-harga di tingkat produsen maupun di tingkat lokal. Saat ini kita masih di bawah 2% tingkat inflasi. Tapi di negara-negara lain sudah sangat tinggi. Di Amerika rupanya itu sudah 7%, itu tertinggi dalam 2-3 dekade ini. Di Turki sudah 30%, di Argentina sudah 50%. Di Cina sebenarnya masih rendah 1,6. Tapi itu di tingkat consumer, di tingkat produsen dia sudah tinggi sekali. Sooner or later impor kita akan terdampak, ya, dan impor kita menjadi akan tinggi sekali. Nah, untuk menanggulangi dan untuk bisa mencapai target yang 1.200 itu, saya bisa share ada 4 strategi kita. Pertama, ada tahapan, Pak. Jadi yang kemarin itu masuk dalam tahap konstruksi, dia akan masuk ke tahap produksi. Yang masuk dalam tahap produksi, dia akan masuk ke tahap komersial. Yang sudah beroperasi, dia akan ekspansi. Dan itu akan mencatat realisasi. Yang kedua, ada sekitar 100-an perusahaan yang menikmati fasilitas pajak berupa keringanan pajak maupun penghapusan pajak. Nilai itu sekitar 900 triliun. Nah, kepada mereka-mereka ini kita tagih. Anda sudah menikmati keringanan pajak dan penghapusan pajak. Mana realisasinya? Ada masalah nggak? Kalau ada masalah kita bantu. Kita punya satgas yang bisa membantu menyelesaikan masalah Anda. Yang ketiga, di pipeline rencana-rencana investasi oleh para investor itu ada sekitar 2.000 triliun, Mas, yang masih dalam pipeline. Pengalaman kami dalam 10 tahun terakhir, biasanya sepertiga dari rencana itu terrealisir. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada investasi mangkrak sekitar 708 triliun 2 tahun ke belakang. Per hari ini sudah terrealisasi, terselesaikan 78%-nya. Jadi masih ada sedikit lagi, kita akan dorong lagi. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pak Bahlil, akan diperketat juga bagi yang masih mangkrak, yang tidak punya juga prospek ke depan itu akan dicabut, akan diberikan kepada investasi-investasi baru yang lebih menjanjikan. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. 4 strategi ini nanti akan saya elaborasikan dengan Mas Bima. Tapi sebelum ke Mas Bima, saya mau ke Pak Tony dulu. Pak Tony, trennya sebetulnya, tren ekonominya sudah mulai membaik ya. Tapi kemudian kita tahu ada pandemi yang sekarang membayangi karena kasusnya tinggi lagi. Bagaimana kemudian dari teman-teman pengusaha melakukan strategi di tahun 2022 ini agar tren positifnya tetap bertahan paling tidak, Pak Tony? Jadi memang kalau kita bandingkan dengan awal COVID di bulan Maret 2020, semua orang kaget gitu Pak. Semua pengusaha kaget. Yang investasi di portofolio narik investasinya. Yang mau rencana investasi di investasi real juga menundanya. Tapi kemudian dilihat progresnya adalah bahwa penanganan, ini saya bicara di Indonesia khususnya, terlihat bahwa sudah mulai tertangani dengan baik. Dan kita merupakan salah satu yang terbaik lah di dunia dalam penanganan COVID. Jadi memang ada kenaikan Omikron ini di saat sekarang ini. Tapi kenaikan tersebut dibandingkan dengan angka yang sangat kecil sebelum. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang terjadi dengan Delta sebelumnya, kan
memang diharapkan tidak sampai seperti itu. Jadi dari kacamata investor, kita sudah merasa comfortable dengan penanganan ini. Apalagi ada PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, 450 triliun, yaitu antara lain kesehatan yang diutamakan, perlindungan sosial, dan insentif fiskal. Tentu saja ini menjadi daya tarik bagi investor untuk confident bahwa kalau dia investasi sekarang, kalau dia nunggu lagi, mungkin akan terlambat dia, ketinggalan dibanding yang lain. Jadi this is the right time to do investment khususnya di Indonesia. Oke. Tentu juga dilihat dari angka-angka makroekonomi lainnya yang tadi ya, angka pengangguran juga turun, angka kemiskinan juga turun, dan ini terlihat bahwa it's a promising period for Indonesia. Oke, jadi Anda melihat dari kacamata Anda penanganan pandemi di awal-awal sama yang sekarang tentu sudah berbeda dan sekarang sudah mulai bisa membaca situasi, kira-kira begitu ya, Pak Tony? Iya, dan makanya investor juga punya confidence untuk melakukan investasi di Indonesia, baik yang domestik maupun yang asing. Oke, baik. Mas Bima, jelas tadi ada kendala, ada tantangan yang tadi disampaikan oleh Pak Indra menghadapi tahun ini yang juga ada bayang-bayang pandemi COVID-19 yang masih menjadi tantangan utama kita. Dari 4 strategi tadi, apa yang bisa Anda elaborasi dari situ? Ya, pertama ya, sebenarnya lebih mendesak lagi konsistensi kebijakan. Coba kalau ditanya ke pelaku usaha, kemarin gimana nggak sedikit pusing juga ya, batu bara misalnya. Ya, kemudian juga kebijakan minyak goreng satu harga gitu kan, akhirnya di stop, sekarang diganti dengan DMO. Ya, konsistensi kebijakan ini menjadi hal yang penting, artinya banyak yang bisa diperkirakan, contohnya ada krisis energi kan sudah terlihat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Harusnya kebijakan untuk mengamankan stok, kontrak batu bara jangka panjang misalnya, membenahi internal BUMN ketenaga listrikan gitu ya. Sehingga ada kepastian, karena investasi, khususnya investasi di sektor mining, pertambangan, perkebunan ya, dan juga industri hilirisasinya seperti minyak goreng, itu kan sebenarnya hilirisasi dari CPO. Itu mereka kan view-nya 10 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi ketika konsistensi kebijakannya itu berubah terlalu cepat ya, tidak konsisten, inkonsisten. Nah, maka ini akan mempengaruhi juga minat untuk investasi secara jangka panjang. Kita tahu Indonesia sekali lagi peluangnya besar, dan kita sebenarnya punya daya saing di berbagai bidang. Kalau dibandingkan dengan negara lain, ya ambil contoh ya, produk yang sama-sama kita ekspor ke Amerika Serikat. Indonesia tuh menang jauh dalam hal perkebunan, dalam hal kayu, furnitur, ya, sebagian tekstil, elektronik dari Vietnam. Harusnya kita tuh pede, tetapi tadi ada inkonsistensi kebijakan. Yang kedua, soal masalah insentif perpajakan. Itu betul sekali tuh untuk menagih. Karena kita sebelumnya sudah punya 16 paket kebijakan, dan banyak pelaku usaha itu sudah menikmati tax holiday, tax allowance, ditambah lagi ada berbagai insentif selama masa pandemi. Nah, itu harus ditagih tuh. Bagaimana serapan tenaga kerjanya, bagaimana outputnya. Jadi kita mungkin harus bicara hal yang sifatnya teknis. Benar nggak perusahaan ini sudah menikmati insentif pajak secara besar-besaran, tetapi ternyata outputnya itu masih minim. Mendingan dikasih ke perusahaan lainnya yang misalnya lebih konsisten atau lebih fokus misalkan dalam peningkatan outputnya. Nah, jangan memberikan stimulus kepada zombie company ya. Zombie company itu artinya dia sudah diberikan stimulus berkali-kali, kemudian diproteksi oleh pemerintah, tapi ternyata ya zombie ya. Artinya dia tidak bisa berkembang. Nah, lebih baik diberikan kepada mereka yang lebih tepat sasaran. Nah, itu konsistensi dan efektivitas dari stimulus. Oke, menarik. Saya ingin ke Pak Indra dulu sebelum nanti ke Pak Jenny. Pak Indra, bagaimana, ada tanggapan soal konsistensi kebijakan? Sering sekali kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait juga dengan ekonomi kemudian ditarik kembali sehingga dianggap inkonsisten. Ada beberapa contoh tadi. Apa tanggapan Anda, Pak? Iya, sebenarnya di masa pandemi ini banyak sekali yang harus kita adjust. Banyak sekali yang kita tidak paham, baik di kita maupun di dunia ini. Di dunia ini dalam penanganan keuangan dan ekonomi di masa COVID itu dikenal prinsip whatever it takes. Jadi apapun yang harus kita lakukan. Dan ini ketidakpastiannya sangat tinggi sekali. Dan juga perkembangan ekonomi global ini selain tidak pasti juga tidak merata. Tidak merata itu artinya yang punya COVID dan punya stimulus itu dipastikan pulih lebih cepat. Yang nggak punya dua itu dipastikan pulih lebih lambat. Sektor-sektor seperti pariwisata itu juga sangat terdampak
dia akan menjadi sektor yang pertama kena dan terakhir pulih. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita perhitungkan, dan semuanya akan memerlukan beberapa penyesuaian. Tentunya ke arah yang lebih baik. Oke, baik, menarik, Pak Indra. Saya mau ke Mbak Jenny sekarang. Mbak Jenny, di luar soal ekonomi yang tadi sudah banyak dibahas oleh Mas Bima, Pak Indra juga Pak Tony, kalau dari segi kacamata Feng Shui, kalau tahun macan air ini karakternya sektor mana yang kemudian diramalkan akan cuan gitu ya kira-kira. Kalau tadi kan di awal Mas Bima juga katakan sektor properti ini mengalami kenaikan, apakah properti juga demikian kah atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya tahun macan air ini ada over energy juga. Jadi saya sedikit menyambung juga sih tadi dari Pak Bima dan Pak Indra, memang over energy di kayu itu artinya kita harus berstrategi juga. Terutama ini adalah masalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial dan kesehatan gitu. Karena terjadi pembaharuan ya, karena kalau dalam urutan sio itu kan tikus itu yang pertama, jadi pas lagi tahun 2020 tahun tikus, jadi terjadi pembaharuan dari semua aspek dunia itu, bahwa sekarang itu harus mulai concern terhadap kebijakan finansial dan health, itu sangat penting itu. Nah, lalu juga kita lihat ini kan minyak itu kan air, jadi memang over energy yang terjadi sekarang itu adalah air dan kayu. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Over energy air tuh tadi Pak Indra sempat bilang kan ada transportasi gitu ya. Nah, itu memang adalah masalah-masalah air. Masalah minyak itu adalah masalah air. Lalu masalah kayu itu adalah masalah sumber daya pangan gitu. Kita masih berhati-hati juga dengan kondisi sumber daya pangan. Karena macan itu kan sifatnya tidak bisa ditebak, dan sekarang macan air itu over energy. Jadi alam juga over energy. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek daripada agribisnis gitu segala macam ya. Dan yang menurut saya sebenarnya yang cukup seimbang di tahun macan air ini adalah bidang tanah. Tadi benar, memang tanah itu diantaranya memang properti, developer, asuransi, kontraktor, atau mungkin tadi ada pengusaha-pengusaha batubara. Batubara itu sebenarnya kalau misalnya batubara itu usul adalah tanah. Jadi nggak semua tambang itu sifatnya tanah. Ada tambang yang sifatnya juga logam gitu. Tapi tambang-tambang yang sifatnya tanah tahun ini lebih bisa berekspresi lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu adalah yang bisa cuan. Saya itu juga bidang yang sifatnya api gitu ya. Jadi api ini sangat spekulatif. Tapi kan memang macan itu adalah sangat gambling gitu ya, fluktuatif. Jadi memang saham itu bisa cukup baik gitu ya. Tapi kita harus tahu the right moment on the right time, itu aja sih. Jadi memang karena macan itu sangat fluktuatif, naik turunnya tuh benar-benar drastis banget lah gitu. Jadi makanya kan tiba-tiba dari Januari kita cukup bergairah di awal tahun, tiba-tiba Omikron tinggi di Februari. Memang di ramalan saya Februari agak turun gitu, nanti Maret naik lagi, ntar Mei turun lagi. Jadi kayak begitulah yang terjadi tahun macan ini. Mbak Jenny, Mbak Jenny, sekarang ini kan anak-anak muda, anak-anak milenial lagi gandrung investasi lewat aplikasi investasi online atau fintech. Nah, kalau di tahun macan air ini kira-kira investasi seperti ini oke nggak sih? Jadi jadi itu memang sebenarnya tren yang ikut-ikutan ya. Kalau saya bilang investasi online itu sifatnya adalah logam. Sebenarnya logam itu, bisnis yang bersifat logam itu sudah mulai membooming tuh di tahun-tahun sebelumnya ya. Bisa dikatakan 2020 itu tahun tikus logam, 2021 kerbau logam, itu memang saatnya. Tapi kalau sekarang sudah masuk ke tahun macan air. Jadi logam yang baru ikut-ikutan itu sebenarnya agak sedikit biasa aja gitu. Jadi nggak dibilang jelek, tapi juga nggak bisa terlalu maksimal seperti dulu-dulu gitu menurut saya ya. Jadi kalau dikatakan anak muda sekarang istilahnya so-so lah gitu. So-so, oke. Ya nggak bisa terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Kecuali pada saat kita waktu dulu lagi tren boomingnya, sebenarnya mulainya sih memang dari tahun 2017-18, terus 2021 tuh peaknya karena memang tahun logam. Nah sekarang udah bukan tahun logam lagi. Sebenarnya kalau menurut saya sih logam yang investasi sekarang itu kalau anak muda yang baru ikut-ikutan adalah so-so, sifatnya biasa aja jatuhnya gitu. Oke. Nah pertanyaan ke Mbak Jenny lagi. Kalau tahun ini ekonomi Indonesia ramalannya kalau di tahun macan air ini apakah membaik atau tidak? Tapi dijawabnya nanti ya. Kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Pak Tony, Pak Indra, Mas Bima dan juga Mbak Jenny kembali membahas soal tantangan ekonomi tahun macan ya, di masa pandemi. Saya mau ke Pak Indra lagi. Pak Indra, di luar soal tantangan ekonomi yang sudah kita banyak bahas tadi, menyambung diskusi dengan Mbak Jenny soal investasi yang sedang digandrungi anak muda. Kalau dari pandangan Pak Indra sendiri, aplikasi investasi seperti online itu apakah memang trennya cukup baikkah di tahun ini atau seperti apa sih, Pak? Ya, sektor telekomunikasi ini trennya 2-3 tahun terakhir ini selalu juara, dia double digit malah dia pertumbuhannya. Jadi tinggi sekali. BI memperkirakan ada pertumbuhan daripada digital payment sekitar 26%. Lalu survei dari Facebook juga bilang bahwa first timer, orang yang pertama kali mencoba aplikasi itu naik 28% pada saat pandemi. Dan ini akan terus naik dan sasarannya adalah anak-anak muda itu. Mungkin salah satunya yang paling bisa kita lihat di depan mata. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan literasi, meningkatkan literasinya. Oke. Jadi investasi di bidang finansial dengan memakai aplikasi itu harus diedukasi juga penggunanya gitu. Terutama jangan ketinggian ekspektasinya gitu. Kebanyakan tuh tinggian ekspektasinya akan profitnya. Mungkin baru make aplikasinya sekarang, untungnya pengennya kemarin. Begitu itu cara ekstrim untuk menggambarkannya. Juga begitu kelihatan mudah, jadi agak lengah. Gitu. Dan selain literasi yang perlu dilakukan ada pembenahan di bidang security-nya. Agar tidak ada fraud, tidak ada ponzi scheme, dan itu aman bagi penggunanya dan juga mencapai sasarannya, yaitu bisa untuk meningkatkan pendapatan dari si pengguna aplikasi di bidang investasi online tersebut. Oke. Baik, Pak Tony, karena sedang digandrungi ya, tapi sebetulnya punya dampak yang signifikan tidak sebetulnya investasi online ini bagi iklim investasi? Tentu saja ini, sekarang begini, orang kenapa tertarik untuk investasi di suatu tempat atau di suatu bidang, tentu saja ada market, ada demand. Kalau nggak ada demand-nya, males juga dia investasi di situ. Jadi mungkin awalnya adalah ngekor atau ngikut, oh lagi ngetrend seperti ini, saya mau coba di situ. Tapi tentu saja kan si investor akan mencari dengan suatu survei, dengan data, dengan potensi market dan lain sebagainya. Selama marketnya ada, tentu saja ini akan menjanjikan. Dan memang pola hidup atau gaya hidup atau cara hidup kita sekarang ini, apalagi ada masa pandemi, sudah berubah jauh dibandingkan sebelum 2020. Dan memang digitalisasi adalah suatu kebutuhan semuanya, dan online platform itu menjadi hal yang sangat banyak dibutuhkan orang sekarang ini. Contohnya sektor UMKM lah. UMKM itu akan sangat terbantu dengan digitalisasi atau online platform yang digunakan oleh banyak aplikasi. Dan ini menumbuhkan ekonomi. Ekonomi Indonesia juga bisa bertumbuh dengan UMKM yang lebih dari 60% itu. Kalau dia bisa bergerak dengan lebih cepat, dengan cara yang lebih efektif, efisien, yaitu sistem online, tentu akan sangat membantu perekonomian kita, dan si penyedia jasa ini juga akan sangat terbantu, dan UMKM-nya juga akan lebih cepat pertumbuhan. Oke, Mas Bima, ada pandangan lain dari Anda masih soal investasi online, karena setengah populer. Kalau tadi Pak Indra katakan yang perlu diperhatikan adalah soal security-nya juga dan juga literasi, apalagi yang harus diperhatikan para pelaku investasi online ini agar bisa memanfaatkan platform secara online dengan efektif, Mas Bima? Ya, sebenarnya investasi digitalnya kan sudah ada sejak lama. Sekarang ini variannya aja gitu kan, investasi secara elektronik. Sekarang variannya ada NFT, ada kripto ya. Problemnya begini, problemnya pertama memang banyak yang FOMO, fear of missing out. Banyak yang FOMO ya? Artinya banyak FOMO ini banyak yang tertarik dengan influencer. Dan setelah influencernya kemudian bilang, besok harga naik ya, ternyata harganya turun, dia lepas tangan. Dan itu tidak ada penindakan dari pemerintah juga. Dalam hal ini adalah OJK sebenarnya yang lebih tepat. Kedua, seperti yang kita lihat ya, banyak yang menggunakan daya tarik dari investasi digital ini, tapi masuknya adalah penipuan, ponzi, kemudian juga
modelnya adalah perjudian bahkan ekstrimnya. Nah ini kan kita lihat dari sisi masyarakat memang betul edukasi literasi keuangan kita masih sangat rendah. Literasi keuangan di perbankan itu kan juga relatif rendah, sekitar 30-an%. Itu perbankan loh, perbankan yang sudah ada cukup lama, apalagi investasi digital, itu masih sangat rendah. Nah, tapi dari sisi OJK, dari sisi pemerintah juga, mohonlah, kalau ada yang jelas-jelas ini bukan investasi, gitu. Itu bukan hanya diblokir, tapi seret ke pengadilan, kemudian jatuhi pidana maksimal, sehingga ada efek jerak. Kalau perkara kemudian kesulitan karena servernya berada di luar negeri, ya kerjasama. Karena kita melihat ketegasan dalam regulator untuk menindak investasi bodong ini efeknya ya. Ada perusahaan yang memang betul-betul berplatform trading yang legit, punya izin dari OJK, itu dituduh sebagai sarana investasi bodong juga. Nah, jadi ini dua sisi memang. Oke, edukasi dan literasi keuangan jalan terus, betul. Tapi di sisi yang lainnya juga memang harus ada ketegasan dari regulator. Nggak bisa nih mencampurkan antara judi dengan investasi, kemudian juga skema Ponzi dengan investasi. Nah ini kan hal yang kemudian juga merusak trust juga, gitu. Padahal banyak yang berminat, khususnya investor retail, sangat berminat sekali untuk masuk investasi, khususnya di 2022. Oke, baik. Tapi secara keseluruhan, Mas Bima, kalau konklusi dari Anda melihat optimisme pemerintah bisa menggenjot investasi di tahun ini, apa yang menjadi catatan penting bagi Anda sekali lagi kepada pemerintah dan semua pihak terkait dengan prediksi ekonomi di tahun ini? Ya, saya lebih suka menyebutnya adalah ekspansi yang terukur. Oke. Kita semua paham bahwa ini sekarang dalam proses pemulihan ekonomi. Ya, ada Omikron, tapi kita lihat mungkin tidak mengecekam seperti varian Delta pada saat itu. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah pertama, stimulus support dari pemerintah tetap dibutuhkan. Dan kalau bisa memang lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua, ya konsistensi kebijakan. Ya, jangan dana PEN untuk pemulihan ekonomi dimasukkanlah dana IKN misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang kemudian juga merusak trust juga kan gitu ya dari investor yang mau masuk. Kemudian yang ketiga tentunya kita optimis terukur. Terukurnya di mana? Ya saran bagi masyarakat ataupun investor, perhatikanlah secara fundamental kinerjanya, baca laporan keuangannya, pahami bisnisnya, kena dampak tidak dari inflasi, kena dampak tidak perusahaan itu misalnya dari naiknya harga bahan baku atau disrupsi rantai pasok logistik. Jadi semakin memahami sektoral, insya Allah 2022 ini ekonominya akan lebih solid tumbuhnya dan memang ada sektor-sektor usaha yang memang bisa menjadi primadona. Oke, baik Pak Indra, dari Anda terakhir, nanti kita ke Mbak Jenny juga terakhir menutup dari Anda. Ya, berbagai macam proyeksi memperlihatkan bahwa ekonomi dunia memang akan mengalami penurunan dari level 5% ke level 4%. Sebaliknya, proyeksi untuk Indonesia naik dari level 4% ke level 5%. Ini mencerminkan adanya optimisme untuk bisa menjalani 2022 ini dengan lebih baik. Tentunya tantangannya adalah juga masih kita hadapi, tadi kita bahas banyak antara lain COVID-nya itu harus kita tangani dengan baik terutama dan juga berbagai macam hal yang tadi sudah kita bahas bersama. Intinya optimisme ini harus terus kita jalankan. Oke, Pak Tony, kalau tadi Mas Bima menyoroti soal inkonsistensi kebijakan, kalau dari kacamata Anda, apakah kebijakan pemerintah sekarang ini sudah on the track atau masih ada beberapa perlu yang menjadi catatan sehingga di tahun ini bisa lebih optimal lagi? Jadi yang kami lihat adalah pertama, kita lihat ease of doing business Indonesia sudah meningkat jauh dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dan ini masih ada room for improvement. Jadi bagaimana kita bersama-sama bekerja antara pemerintah dengan pihak Kadin, dengan pihak swasta untuk mencari simpul-simpul yang mana yang bisa dibuka lagi gitu. Supaya memperlancar sistem perizinan dan lain sebagainya. Dengan OSS sekarang ini udah sangat bagus sekali. Dan juga yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah biaya logistik yang sudah menurun dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dengan dibangunnya jalan tol, dengan dibangunnya pelabuhan-pelabuhan. Jadi connectivity ini sudah lebih baik, tapi memang masih perlu kita perbaiki lagi supaya biaya logistik ini menjadi lebih murah lagi. Ini kira-kira dua hal yang perlu kita menjadi PR kita ke depannya agar supaya kita tidak kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi yang
bisa mencapai 5,2% di tahun ini. Baik, jangan sampai kehilangan momentum ya. Terakhir, menutup diskusi kita malam hari ini, mumpung juga lagi spesial Imlek ke Mbak Jenny, saya kalau begitu menutup. Mbak Jenny, kalau tadi Pak Indra katakan proyeksi Indonesia pertumbuhan ekonominya baik ya, naik begitu, tidak seperti proyeksi ataupun prediksi ekonomi dunia. Apakah dari pandangan Anda, Indonesia kemudian diramalkan di tahun macan akhir ini ekonominya akan baik atau seperti apa Mbak Jenny? Iya, jadi sebenarnya memang benar Pak Indra tadi ya, dengan tanggal lahir negara Indonesia, 17 Agustus 45, jam 10 pagi gitu ya, hari proklamasi kita. Itu memang Indonesia berunsur tanah kuat, tahun ini terjadi over energi kayu. Jadi artinya kalau dari simbol manusia itu simbol memimpin gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya Indonesia punya peluang saatnya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sebenarnya punya hal-hal kemampuan yang berbeda, jadi pembaharuan lah, karena nanti kan kita sampai masa pembaharuan lah, jadi kalau secara feng shui nanti ada lagi tahun pembaharuannya itu ya. Nah, tetapi permasalahannya karena tahun macan adalah tahun yang tidak bisa ditebak juga, dan Indonesia memang pernah bermasalah dengan tahun macan, jadi kita juga tetap harus waspada gitu ya. Jadi kita memang tetap harus optimis, tapi kita harus berstrategi dan juga kita harus melihat situasi yang ada. Jadi jangan terlalu di awang-awang gitu juga ngambil kebijakan, jadi kita harus berpikir jangka panjang terhadap kondisi realistisnya gitu loh. Memang sebenarnya Indonesia punya peluang kita akan memimpin, kita akan dilihat internasional, asalkan Indonesia bisa mengerti situasi dan realistis atau rasional, konsisten. Masyarakatnya juga tidak boleh manja dan nggak boleh ikut-ikutan, dan yang pasti jangan cepat emosi gitu, karena memang tahun ini banyak emosi dan ada juga peluang unfinished. Ini yang terjadi, Indonesia banyak sekali hal-hal yang unfinished itu ya. Jadi kita butuh orang-orang yang memiliki kompetensi yang sangat bisa menyelesaikan hal-hal yang unfinished ini gitu. Dan kebijakan-kebijakannya jangan sampai, karena kan kayu lagi masalahnya. Jadi kayu kalau dalam hal itu adalah strategi dan pemikiran. Jadi strategi Indonesia ini untuk mengambil kebijakan-kebijakan langkah finance juga itu kan kayu, kesehatan juga kayu. Jadi itu terutama hal yang penting dicatat untuk ambil orang-orang yang sangat penting bisa memikir jangka panjang dan realistis gitu menurut saya. Ini tampaknya prediksinya Mbak Jenny secara feng shui dengan prediksinya Pak Indra, ini ada kecocokan ini ya Pak Indra ya? Ini kebetulan aja juga. Gimana Pak Indra? Apakah memang optimis itu terakhir Pak Indra? Iya, benar sekali. Optimisme yang harus diikuti dengan kewaspadaan karena ketidakpastian masih menghadang di depan. Begitu mungkin Mbak Jenny. Ya. Baik, tapi kita harus optimis ya. Tapi diskusi yang menarik malam hari ini Pak Indra, Pak Tony, Mbak Jenny dan juga Mas Bima, mudah-mudahan semua yang sudah kita bahas bisa menambah perspektif bagi masyarakat dan juga menjadi catatan bagi semua pihak bahwa ada optimisme di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga kita harus tetap waspada karena ada sejumlah tantangan yang jelas akan dihadapi oleh Indonesia di tahun ini, terutama juga di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Jenny. Selamat Imlek Mbak Jenny, terima kasih banyak Mas Bima, Pak Tony Wenas dan juga Pak Indra Darmawan sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih.